Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Drayan dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengujian material penyusun beton untuk memenuhi mata kuliah teori dan praktik pengujian bahan. Dalam material penyusun beton terdapat yang pertama semen. Juga ini untuk penjelasan semen terdapat 4 penjelasan, yaitu berat jenis semen, 2 konsistensi normal dan optimal awal semen, ketiga kekahalan bentuk, keempat yaitu kehalusan semen. Ya. Untuk yang pertama, berat jenis semen. Maksud dan tujuan dari berat jenis semen yaitu pertama menganalisis berat jenis semen, kedua membandingkan data pengujian berat jenis semen terhadap standar pengujian. Yang kedua, hasil pengujian. Untuk pengujian pertama mendapatkan hasil berat jenis 3,0047 gram. Untuk yang kedua mendapatkan hasil berat jenis semen 3,95 gram. Untuk mencari berat jenis semen bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Yang ketiga, standar pengujian SNI 15.2531 tahun 1991 mensyaratkan bahwa jenis semen portan berkisar 3,5 sampai 3,25. Untuk ASTM-nya C188 mensyaratkan berat jenis semen portal berkisar 3,15. Dalam pembahasannya, yang keempat, pembahasan pada praktik berat jenis semen terdapat 2 pengujian. Pada pengujian pertama menggunakan semen portal sebanyak 4 gram pada saat kondisi sudah berada di satu, kemudian masukkan pada suhu 20 derajat Celcius. Terjadi penularan korosin sehingga harus ditambah korosin hingga kembali 1 mili. Kemudian semen dimasukkan secara perlahan ke dalam tabung, lalu diputar hingga gelembung udara tak ada lagi, mendapatkan skala 2 sampai 2 sebanyak 22,3 ml pada saat suhu ruangan 28,8 derajat Celcius. Pada pengujian kita mendapatkan semen 15 gram dengan skala 1 18 ml, setelah semen dimasukkan dan diputar mendapat skala 2 sebanyak 21,8 ml. Dari data oleh kita mendapatkan berat jenis semen pada pengujian 1 sebesar 3,0047 gram dan pada pengujian sebesar 3,95 jika di rata-rata diperoleh 3,47 gram. Pada persentase pengujian agar semen tidak menempel pada pengujian harus dibantu dengan es batu agar suhu air konsisten dalam 20 derajat Celcius. Yang kedua, untuk konsistensi dan waktu ikat awal semen. Maksud dan tujuannya, satu, menjelaskan melaksanakan pengujian konsistensi normal dan waktu ikat awal semen. Kedua, menentukan persentase air yang dibutuhkan untuk mencapai konsistensi normal semen dan waktu pengikat awal semen. Yang ketiga, mengoperasikan data pengujian terhadap standar pengujian. Dari hasil pengujian terdapat pengujian 1 dengan berat 200 gram, air 27%, ukuran jarum hanya 2 mm dengan suhu ruangan 26 derajat Celcius. Untuk pengujian 2 dengan berat sama dan kadar air 28%, mendapat penurunan jarum 4 mm dengan suhu ruangan 26 derajat Celcius. Untuk pengujian 3 dengan berat 300, berat air 29%, penurunan jarum mendapat 6,6 mm dengan suhu ruangan 26 derajat Celcius. Untuk pengujian 4 dengan berat 300 dengan air 20 derajat, penurunan jarum 10 mm dengan suhu ruangan 26. Fotografi hubungan antara persentase air dan penurunan jarum memperoleh persentase air yang diperlukan mencapai konsistensi normal. Ikat awal
semen sebagai berikut. Datanya yang diperoleh selama 45 menit sampai 180 setiap 5 menit 15 menit penurunan jarum dilaksanakan, dan di waktu 180 menit mendapat penurunan jarum 17 mm. Standar pengujiannya, waktu tingkat awal semen segala macam semen tidak boleh kurang dari 1 jam, dan ini 8,1965 teman 11, dan waktu peningkatan awal semen tipe 1, 2, 3, 4, dan 5 minimal sebesar 45 menit dan akhir maksimal sebesar 8 jam. SFI 0013 sampai 8 dan ASTM C150 usul dan alat dan bahan 20 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Suhu air yang digunakan harus berada di antara 23 derajat Celcius sampai 2 derajat Celcius, dan seterusnya. Untuk pembahasannya, pengujian konsentrasi normal semen dilaksanakan dengan 4 wasta dengan kadar air yang berbeda-beda. Semen masing-masing 20 gram, 300 gram. Bagi dan jarum yang berukuran 10 mm digunakan untuk membantu pengujian ini. Dari pengujian awal ikat semen digunakan alat ikat dengan jarum 10 mm dan pasta semen yang tipe Jin Ebonit menghasilkan data penurunan jarum pada meter dengan interval 15 menit dimulai dari 45 sampai 75 penurunan berat 1, 90 sampai 25 penurunan 40 mm di waktu 150 sampai 200 penurunan 30 mm 3,8 mm di waktu 127 165 mendapat penurunan 27 mm di waktu 160 menit penurunan 17 mm. Dalam pengujian ikat awal ditentukan jika penurunan telah mencapai 2,5. Yang ketiga, kekalahan bentuk semen. Maksud dan tujuan ini mengidentifikasi kekalahan berdasarkan pemeriksaan semen pasca pengujian, memberikan data pengujian kekalahan bentuk semen terhadap standar pengujian. Hasil pengujian: nomor benda uji 1, diameter awal 110, diameter akhir 110, tebal 15, akhir 15. Pengujian visual: letak tidak ada, perubahan warna awal abu-abu gelap, akhir abu-abu terang, pori-pori tetap, rapuh, tidak rapuh. Standar pengujian ASTM C151 mensyaratkan bahwa bentuk fisik semen yang diizinkan adalah 0,11 sampai 94%, SNI 15 sampai 2049, ini 2004 mensyaratkan pemulihan maksimal tebal terjadi 0,80%. Gue tidak menambah peristiwa-peristiwa gusar, retak, patah, atau perubahan bentuk lainnya. PBI ini untuk pembahasan pada pengujian ini menggunakan pasta semen dengan 60 gram dan air sesuai konsentrasi regional dan dilakukan selama 24 jam. Setelah itu diamati dan perubahan warna awal abu-abu gelap menjadi abu-abu terang, namun untuk diameter tebal tetap tidak berubah, sehingga dapat dianalisis bahwa semen saat ini benar-benar kuat. Untuk kekalahan butiran semen, maksud dan tujuan pengujian ini melaksanakan pengujian kehalusan semen, menentukan alat kehalusan semen, jika menganalisis faktor yang mengaruhi kehalusan semen. Data hasil pengujian diperoleh sebagai berikut. Untuk perhitungan persentase bertahan bisa menggunakan rumus A per B kali 100, dan hasil R100 sama dengan 3,7%. Untuk R itu sama menggunakan rumus yang sama dengan hasil
76%. Untuk RAPN rumus sama, hampir B, juga, dan mendapatkan hasil 7. Untuk kehalusan butiran semen, F100 sama dengan min R, sama dengan 100 kurangi 3,7, sama dengan dapat hasil 96,3%. Untuk F200 sama, dikurangi F200, dapatkan hasil 85,7%. Untuk FPAN 100 kurangi N 100 kurangi 7, 6 sama dengan mendapatkan 24%. Standar pengujiannya SDM T786 menjelaskan prosedur pengujian halusan butir semen dengan metode basah. Pembahasan dari pengujian semen menggunakan 50 gram semen diayak menggunakan 2 saringan. Setelah mengetahui berat yang tertahan pada masing-masing saringan, dapat dilakukan halusannya, yaitu 96,3% pada saringan nomor 100. Pada saringan nomor 2 mendapatkan hasil kehalusan 85,7%. Pada dan mendapatkan halusan 24%. Hanya berat semen 50 gram, namun setelah diuji menjadi 40 gram karena semen sedikit berterbangan dan ada yang menempel pada saring pada dan tapi ayakan saringan. Berikut dokumentasi pengujian semen. Selanjutnya penjelasan tentang mengenai agregat halus. Bagaimana agregat halus ini juga dapat pada pembuatan model beton. Yang pertama akan menjelaskan tentang kandungan lumpur. Yang kedua, kotoran organik dan anorganik. Yang ketiga, analisis saringan. Yang keempat, kadar air dan berat isi. Dan yang kelima, berat jenis. Untuk kandungan lumpur, jelaskan bahwa mengukur kandungan lumpur pada agregat halus. Kedua, ini data pengujian pada lumpur agregat halus terhadap standar pengujian. Berikut hasil data pengujian, teman-teman. Dua cara, yaitu cara kocokan dan cara cucian. Cara kocokan mendapatkan hasil tinggi lumpur 10 mm. Cara cucian dapat data pengujian. Ujian pertama mendapatkan berat lumpur 44 gram, namun setelah dioven menjadi 22 gram. Berat pengujian kedua, berat hasil mula-mula 100 gram dan mendapatkan berat lumpur 24 gram setelah dioven menjadi 24 gram. Untuk standar pengujiannya, agregat halus tidak boleh mengandung lumpur butir atau saringan 0,075 mm terlebih dari 5% terhadap berat kering. Bila melebihi, maka agregat halus harus dicuci. PBI 1971 N1 pasal 3 ASTM C 117 dan ASTM C 142 C142M mensyaratkan bahwa kandungan lumpur pada agregat halus tidak boleh melebihi 0,1. Pembahasan pada pengujian kecocokan agregat halus dilakukan 2 kali pengujian. Pertama dengan cara kocokan, yaitu mengucap campuran pasir dengan kontinu dengan waktu 30 menit setelah didiamkan selama 5 jam. Cara kedua menggunakan cara cucian. Ini membutuhkan waktu yang sangat singkat karena mencuci pasir air yang dituangkan jernih, namun tidak untuk persentase menggunakan pasir mendapat butuhkan waktu selama 24 jam untuk pengovenan. Untuk yang B, kandungan zat organik dan anorganik. Maksud dan tujuannya mengumpulkan persentase zat organik dan anorganik yang terkandung dalam agregat halus, membandingkan data pengujian kandungan agregat organik dan anorganik terhadap standar pengujian. Berikut hasil pengujian. Mendapatkan hasil tinggi endapan 7 mm. Untuk standar pengujiannya, kandungan zat organik dengan warna larutan NH2 terhadap meter AgM agregat halus tidak memenuhi kriteria warna masih dapat digunakan dengan syarat patokan beton pada 7 dan 8 hari
28 hari mencapai 96% dari rencana, dan sebagai solusi akhir aggregat halus perlu dicuci hingga bersih PBI 197 N1 P2 untuk HTML C40 dan C40M, mencaratkan agar warna larutan tidak lebih gelap daripada skala warna nomor 3. Untuk pembesarannya pada pengujian kandungan zat organik dan anorganik, agregat halus mendapatkan hasil larutan NH2 sebanyak 3% setelah kering campuran pasir kering dan NH2 sebanyak 3%, lalu dikocok bersama selama 30 detik, kemudian didiamkan selama 24 jam. Nafas mendapatkan hasil larutan NH2 berwarna kuning kekuningan muda setelah mendapatkan sebanyak 7 mili. Yang ketiga, analisis saring atau C, analisis saringan agregat halus. Maksud dan tujuannya menganalisis gradasi agregat halus yang diuji dengan menghitung modulus kehalusan butiran dan agregat halus. Hasil pengujian tabel analisis saringan untuk agregat halus sebagai berikut. Untuk mencari modulus kehalusan, menggunakan M 204 per pin 100 per 100 sama dengan 2,04%. Perbandingan hasil pengujian terhadap standar pengujian sebagai berikut. Analisis kehilangan berat, persentase kehilangan berat, sama dengan rumus C banding A kali 100%. Mendapatkan hasil 9,955%. Gradasi grafik agregat halus sebagai seperti berikut. Untuk standar pengujiannya menurut PBI, yang pertama kehilangan berat maksimal 1%. Pasir terdiri dari berbagai bentuk butiran yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang kedua, pasir harus terdiri dari butiran yang keras dan sifatnya kekal, artinya tidak pecah atau hancur dan mengolah bebas seperti berikan materi kelembapan hujan dan perubahan suhu udara. Untuk ASD, berikan menunjukkan bahwa pasir harus memiliki modulus kehalusan sekitar 2,3 sampai 31, sementara SNI 0,3 2461 2002 memberikan batasan modulus kehalusan butiran 1,5 sampai 8. Untuk pembahasannya, pengujian analisis saringan agregat halus dihasilkan data berat pasir yang tertinggi pada setiap saringan, jumlah butiran halus, jumlah butiran tertahan, mati pada data tersebut diolah dengan cara menjadikan bentuk tabel dan grafik. Rata-rata pada tabel diperoleh dengan menjumlahkan data pengujian 1 dan 2 menggunakan ukuran saringan yang sama, kemudian hasil penjumlahan dibagi 2. Jumlah butiran tertahan kumulatif diperoleh dari data persentase, sedangkan jumlah butiran lolos diperoleh data persen dikurangi dengan jumlah butiran tertahan kumulatif. Modulus kehalusan menggunakan jumlah sesuai kumulatif pada saringan 0,015 tidak 100. Yang ketiga, kadar air berat isi agregat halus. Maksud dan tujuannya untuk menentukan persentase yang terkandung dalam agregat halus pada kondisi ASI dan SDD, menentukan berat isi agregat halus pada kondisi padat dan gembur, membandingkan data penguji berat terhadap standar pengujian. Berikut hasil pengujian. Untuk mendapat kadar air, semua air berat awal kurangi berat kering per berat kering kali 100%. Satuan kadar air 2%. Untuk kondisi ASI, kadar air sampel 1 mendapatkan 0,04%, kadar air sampel 2 mendapatkan 2,56%, kadar air rata-ratanya 1,2%. Untuk kondisi SDD, kadar air sampel 1 2,4%, kadar air sampel 2 0,7%, kadar air rata-rata 1,55%. Yang kedua, hasil pengujian berat isi. Untuk mencari berat isi bisa menggunakan rumus berat isi berat pasir per volume pasir. Satuan berat isi adalah gram per cm yang kubik. Pada kondisi asli atau kondisi padat, berat isi 1 mendapatkan hasil 1,8 gram, dan berat isi 2 1,7 gram, dan
Oke. Untuk berat rata-ratanya 1,69 gram per meter. Mohon maaf ini enggak dikasih. Nah, kondisi asli gembur berat isi 1,6 gram per meter. Berat isi 2 172 gram per cm. Untuk berat isi rata-rata 1,65 gram per meter. Kondisi SDD padat, mendapatkan hasil berat isi pengujian 1 1,568 gram per cm. Berat isi 2 0,675 gram per cm. Untuk berat isi rata-rata 1,6125 gram per cm. Kondisi SDD gembur berikut: berat isi 1 1,568 gram per cm, berat isi 2 1,677 mm, berat isi rata-rata 1,6225 gram cm. Tentang tertunjuknya SNI 03 1971 mendeteksi kadar air sekitar antara 1-2% dan bervolume kering 1,2 sampai 1,75 gram meter kubik STM yang memperhatikan prosedur pengujian kadar air pada aggregat halus dengan cara pengeringan menggunakan oven. ASTM memperhatikan prosedur pengujian berat pada aggregat halus. Pembahasan pada data yang dari pengujian aggregat halus apabila dibandingkan dengan standar pengujian yang ada telah memenuhi standar karena 2 kali yang tepat secara antara 1,2% setelah itu pengujian berat aggregat dulu mendapatkan telah memenuhi standar yang ditentukan karena hasil didapat antara 1,2 sampai 1,75 gram per kilogram. Yang berat jenis aggregat halus. Maksud dan tujuannya pertama menentukan berat jenis aggregat halus pada kondisi SI dan SSD, membandingkan data pengujian berat jenis aggregat halus terhadap standar pengujian. Untuk hasil pengujian untuk berat jenis pasir, berat jenis pasir, berat pasir plus berat air kurangi berat pasir saat 400 gram. Berat yang ditetapkan pada bukaan harus sudah diukur terhadap berat gelas ukur. Kondisi asli berat jenis pasir pertama mendapat hasil 1,75 gram, kedua berat jenis pasir untuk pengujian kedua 1 gram, berat jenis rata-rata 1,87 gram. Kondisi SDD pengujian 1 dapat hasilnya 2,17 gram, pengujian 2 1,161 gram dengan berat jenis rata-rata 1,89 gram. Standar pengujian SNI 1970 sampai 2008 dan ASTM berdasarkan standar prosedur pengujian berat jenis aggregat halus. Berat jenis aggregat halus bisa antara 2 sampai 19. Pembahasan dari pengujian berat jenis aggregat halus yang dilakukan pada kondisi asli dan SSD hasilkan data pengujian yang setiap kondisi agregat. Yang pertama dengan kondisi agregat asli, yang 1 menghasilkan 1,75 gram dan pengujian 2 menghasilkan 2 gram dan mendapatkan rata-rata 1,87 gram. Pada pengujian agregat asli yang pengujian kedua kondisi agregat asli diperoleh menggunakan pengujian 1 mendapatkan hasil 2,17 gram dan pengujian kedua mendapatkan hasil 1,61 gram. Setelah mendapatkan hasil rata-rata pengujian agregat halus SDD yaitu 1,89 gram. Berikut dokumentasi pengujian agregat halus. Selanjutnya, agregat kasar. Agregat kasar ini juga terdapat dalam pembuatan beton. Yang pertama, dalam agregat kasar yang A kandungan menjelaskan kandungan lumpur, kedua mengenai satuan dari kadar air dan berat isi, yang keempat berat jenis. Untuk kandungan lumpur, maksud dan tujuannya untuk menentukan kadar lumpur yang terkandung dalam agregat kasar membandingkan data pengujian yang berat kasar terhadap pengujian standar. Hasil pengujian berat lumpur. Untuk berat lumpur bisa dengan berat cawan per sampel gram berat cawan. Pengujian 1 mendapatkan hasil 4,6 gram, pengujian kedua
atau 5 gram. Untuk kandungan lumpur dengan diperoleh dengan berat cawan per sampel kurangi berat cawan per sampel kering kali per berat cawan per sampel min berat cawan kali 100%. Untuk pengujian 1 mendapat hasil 4,6%, pengujian 2 5%. Kandungan lumpur rata-ratanya 4,8%. Untuk saat pengujiannya pertama kan mengacu pada peraturan beton Indonesia 1971 M dengan standar Afrika sebagai bahan bangunan IS 04 1999 F1 Afrika menyatakan bahwa kandungan lumpur dan luas ayakan 0,075 mm dan diperoleh lebih dari 1% dari berat kering. Untuk STM D141 dan STM D11 itu merupakan prosedur pengujian kandungan lumpur pada Afrika. Pembahasannya pada pengujian kandungan lumpur Afrika dilakukan 2 kali pengujian dengan sampel yaitu kurang lebih dari 1 gram. Pengujian kandungan lumpur sebelumnya bisa diopen dan dicuci terlebih dahulu sehingga bersih. Setelah dicuci, masukkan dalam oven dengan suhu kurang lebih dari 110 sampai 125 derajat Celcius selama 24 jam. Yang kedua, analisa dengan habitat besar. Maksud tentunya untuk pertama menentukan gradasi dan modulus lulusan pikiran habitat besar. Yang kedua, membandingkan data pengujian terhadap standar pengujian. Hasil pengujian diperoleh data sebagai berikut. Ini percobaan ke-1, ini untuk percobaan 2 dengan rata-rata sebagai berikut. Untuk modulus halusan FM dari persentase jumlah sisa kumulatif pada saringan 0,15 per 100 sama dengan 0,992 per 100 0,999. Dan untuk analisis kehalusan berat bisa menggunakan rumus C per A kali 100% dengan hasil 32%. Perbandingan hasil pengujian terhadap standar pengujian berikut. Grafik gradasi habitat kasar. Standar pengujian PBI mensyaratkan bahwa analisis maksimum persentase terhadap 2 saringan sebesar 60% dan minimal 10% modul kehalusan habitat kasar besar antara 0,60 hingga 71 ASM C3 dan SNI 0,28 ditambah 2000 menunjukkan batasan gradasi. Pembahasan pada pengujian analisis saringan dilakukan secara manual tanpa menggunakan mesin pengayakan. Pengujian ini dilakukan 2 kali dengan sampel yang sama, yaitu 5000 gram agregat air mulai dari diameter saringan paling besar sampai diameter paling bertahan pada masing-masing saringan perlu ditimbang. Untuk yang kecil, kadar air dan berat isi air agregat kasar. Maksud dan tujuannya menentukan persentase air terkandung dalam agregat kasar dalam kondisi asli dan SIC, menentukan berat isi agregat kasar dan isi agregat gembur. Yang kedua, membandingkan data pengujian terhadap standar pengujian. Berikut hasil dari pengujian kadar air. Untuk mencari kadar air, kita menggunakan rumus awal berat awal kurangi berat awal per berat awal kali 100. Kondisi asli untuk pengujian 1 mendapatkan hasil 1,32%, pengujian 2 mendapatkan hasil 2,52%, kadar air rata-ratanya 1,92%. Kondisi SDD pengujian 1 mendapatkan 1%, pengujian 2 1,4%, kondisi air rata-ratanya 1,2%. Untuk berat isi bisa menggunakan rumus berat pasir per volume pasir. Untuk kondisi asli padat, pengujian 1 mendapatkan hasil 1,6 gram per cm3, pengujian 2 mendapatkan hasil 1,65 gram per cm3. Berat isi rata-rata sama dengan hasilnya 1,655 gram per cm3. Untuk hasil asli gembur, pengujian 1 mendapatkan hasil 1,57 gram per cm3. Untuk pengujian 2 1,61 gram per cm3. Untuk berat isi rata-ratanya 1,59 gram cm3. Pada kondisi gembur. Untuk kondisi SDD padat, pengujian 1 mendapatkan hasil 1,65 gram cm3. Yang kemudian 2 1,67 gram cm3. Berat isi rata-ratanya 1,59
6 gram centimeter kubik. Untuk kondisi SDC gembur, dapatkan hasil pengujian 1,5 gram centimeter kubik, kemudian 2, 1,4 centimeter kubik. Untuk berat rata-ratanya 1,95 gram centimeter kubik. Standar pengujiannya mengacu pada SNI, ASTM, C127, ASTM C566, ASTM C29. Untuk mengenai pada pengujian kadar air dan berat itu menggunakan sampel yaitu kondisi agregat dasar asli dan ST. Setiap pengujian dilakukan 2 kali, kemudian diberikan rata-rata pada pengujian kadar air ditemukan agregat 20% pada air sendiri dapat ditarik dengan berat awal berkurang berat air sekali 100%, kemudian dibagi dengan total. Sedangkan pada pengujian berat isi dilakukan dengan pendatangan agregat kasar dengan otak-otak sebanyak 25 kali untuk gembur hanya diisi sampai penuh. Untuk berat yang keempat, berat jenis agregat kasar. Maksud dan tujuannya menentukan berat jenis agregat kasar pada kondisi asli dan SDT membandingkan data pengujian terhadap kondisi berat pengujian. Dua hasil pengujiannya untuk mencari berat jenis, berat contoh per berat dalam air, terus berat contoh. Kondisi asli mendapat pengujian 1,5 gram, 3 gram. Untuk pengujian 2, 1,5 gram. Berat jenis rata-ratanya 1,515 gram. Kondisi SDT pengujian 1 mendapatkan hasil 1,85 gram, pengujian 2, 1,55 gram. Berat jenis rata-ratanya 1,565 gram. Untuk standar pengujiannya berat jenis agregat berat 2,4 sampai 2,9. SNI 1969/2008. Pembahasan pada pengujian berat jenis agregat kasar dilakukan pada kondisi asli dan SDT masing-masing dilakukan pada masing-masing dilakukan konten sebelum menentukan kandungan dialog satu terlebih dahulu bahwa pinjaman dari berada di posisi seimbang, kemudian lalu dimasukkan berat jenis. Pengujian ini diperoleh dengan berbagai berat jenis. Berat awal pada dalam air dikurangi berat awal setelah diketahui berat jenis pada masing-masing pengujian perlu di rata-rata. Berikut dokumentasi pengujian agregat kasar. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.